Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tak lupa saya ucapkan kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Buyung Ardiansa MPD. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi. Sebelum mempresentasikan materi, kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Yoga Ditya Saputra, Rizka Novianti, dan Cynthia. Untuk pemateri pertama dipersilakan kepada Rizka Novianti. Baik, saya Rizka Novianti akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian hadis. Secara etimologis, hadis berarti komunikasi, kisah, religius, historis, atau kontemporer. Menurut ulama hadis, yaitu segala sesuatu yang diberitakan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, takrir, sifat-sifat, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama fikih, yaitu segala sesuatu yang diberitakan Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perbuatan, perkataan, takrir yang bersangkut pautkan dengan hukum syara. Menurut fuqaha, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW yang tidak bersangkut pautkan dengan fardu atau wajib. B. Komponen-komponen hadis. Komponen hadis itu ada 3, yaitu yang pertama isnad atau sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga muharij. Sanad yaitu sandaran, dan matan yaitu sesuatu yang berakhir padanya, dan yang ketiga muharij yaitu orang yang meriwayatkan hadis. C. Pengertian sanad dan jenis-jenisnya. Sanad yaitu sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Jenis-jenis sanad yaitu ada 2, yaitu sanad ali dan sanad nazil. Sanad ali yaitu sanad yang rawinya lebih sedikit dibanding sanad lainnya. Sanad dibagi menjadi 2, yaitu mutlak dan relatif. Sanad nazil yaitu sanad yang rawinya lebih banyak dibanding sanad lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. D. Perkembangan dan pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis. 1. Perkembangan sanad. Gejala umum yang terdapat dalam sanad hadis adalah semakin jauh orang-orang dari masa Rasulullah SAW, semakin bertambah pula jumlah orang-orang yang meriwayatkan atau rawi hadis dari Nabi SAW. Apabila seorang sahabat, misalnya, mempunyai 10 murid, maka akan kita lihat bahwa jumlah ini pada generasi sesudahnya akan berkembang menjadi 20 atau 30 dan tersebar di berbagai pelosok negeri Islam. Berikut akan dikemukakan beberapa contoh untuk menunjukkan betapa menjamurnya sanad. Contoh pertama, Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya jangan dimasukkan tangan ke dalam bak mandi atau air sebelum dia mencuci tangannya terlebih dahulu 3 kali. Karena seseorang tidak tahu di mana tangannya menetap pada saat dia tidur." Sekurang-kurangnya ada 13 orang murid Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dari beliau dengan perincian sebagai berikut. 8 orang berasal dari Kufah, 2 orang berasal dari Basrah, 1 orang berasal dari Yaman, dan 1 orang berasal dari Syria. Ada 6 orang ahli meriwayatkan hadis dan di atas dari murid Abu Hurairah dengan perincian sebagai berikut. 6 orang berasal dari Madinah, 4 orang berasal dari Basrah, 1 orang berasal dari Mekah, Yaman, Khurasan, Syria, serta 2 orang berasal dari Kufah dan Irak. Contoh kedua, Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang imam harus diikuti apabila dia bertakbir. Maka bertakbirlah kalian apabila dia ruku, maka rukuklah. Jika dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jika dia sujud, maka sujudlah, dan sujud sebelum dia sujud. Dan apabila dia bangun di antara 2 sujud, maka bangunlah kalian, dan jangan bangun sebelum dia bangun. Dan jika dia sholat duduk, maka sholat kalian dengan duduk." Hadis ini dituturkan oleh 26 orang generasi ketiga. Semuanya mendapat keaslian hadis tersebut langsung dari para sahabat Nabi SAW. Rangkaian ini, hadis tersebut nyaris ditemukan dalam ungkapan yang sama atau arti dan versinya yang mirip. Lokasi yang berbeda pada saat itu, Madinah, Mekah, Mesir, Hims, Yaman, Kufah, Wasit, dan Taif. 3 dari 26 orang perawi di atas mendengarkan dan mendapatkan hadis tersebut lebih dari 1 sumber. Jalur periwayatannya dari hanya seorang sahabat.
Abu Hurairah menggambarkan secara jelas betapa jumlah perawi mengingat dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan betapa sebuah hadis menjadi terkenal meluas di tempat yang berbeda. Abu Hurairah paling tidak mempunyai 7 orang murid yang meriwayatkan hadis ini dari dirinya. 4 orang berasal dari Madinah, 2 orang dari Mesir, dan 1 orang dari Yaman. Maka, murid itu setelah pulang ke tempat asal mereka, paling sedikit mempunyai 12 orang murid lainnya, 5 orang dari Madinah, 2 orang berasal dari Mekah, 1 orang masing-masing dari Syria, Kufah, Taib, Mesir, dan Yaman. Pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis. Ciri umum dari sebuah hadis sahih di awal bagian abad kedua Hijriah adalah bahwa hadis itu diriwayatkan oleh sejumlah perawi dengan jumlah yang banyak dan berasal dari berbagai provinsi dan negara. Walaupun demikian, tidak semua hadis mempunyai satu jalur dengan memperluaskan sanad. Kita telah memahami bahwa sejumlah hadis diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat dan tabi'in. Namun, sejumlah hadis lainnya hanya dinukilkan oleh seorang sahabat, kemudian diteruskan juga oleh seorang tabi'in yang hanya mempunyai seseorang murid yang meriwayatkan hadis tersebut. Oleh sebab itu, untuk melihat keberadaan hadis-hadis tersebut dinilai berdasarkan untuk perawinya. Berdasarkan hal ini, semakin banyak sahabat atau tabi'in yang meriwayatkan hadis itu, maka akan semakin banyak jalan untuk menuju kepada matan hadis. Pengertian periwayatan dan hadis dan maknanya. Dalam meriwayatkan sesuatu hadis kepada seseorang, para perawi menempuh 2 jalan, yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz dan dengan maknanya saja. Adapun pengertian dari periwayatan hadis dengan lafaz. Seseorang perawi meriwayatkan hadis dengan teks sebagaimana ia mendengarkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menambah atau merubah dengan sesuatu kalimat apapun. Sedangkan pengertian periwayatan hadis dengan makna adalah seseorang perawi meriwayatkan sesuatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merubah atau menggantikan kalimat lain yang semakna dengan lafaz yang asli, sejauh tidak akan merusak keutuhan maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periwayatan hadis dengan makna berlaku seluruhnya terhadap hadis-hadis yang bersifat fi'liyah. Sebagai contoh, seorang sahabat atau perawi melihat kaifiat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal mengangkat 2 tangan saat takbiratul ihram maupun waktu mengerjakan perbuatan lainnya. Dalam hal tersebut, para sahabat telah menerjemahkan segala kelakuan praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami pihak-pihak yang tidak melihat langsung segala aktivitas pelaksanaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penerjemahan dimaksud ditentukan ke dalam bahasa dan gaya perawi sendiri. Perbedaan pendapat ulama tentang periwayatan hadis dengan maknanya. Perbedaan pendapat ulama tentang periwayatan hadis dengan makna seseorang perawi dalam mentahmulkan hadis kepada orang lain mempunyai cara-cara tersendiri, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ahli, seperti kewajiban harus mendengar dan mengerti, memahami, dan lain-lain. Perawi hadis adalah salah satu dari manusia yang tidak terlepas dari rasa lupa dan tahu kekurangan lainnya. Maka di antara perawi dalam menyampaikan hadis kepada orang lain adalah dengan lafaz aslinya tanpa menggantikan atau menambahkan teks-teks kalimat hadis sebagaimana ia mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Ada kalanya meriwayatkan sesuatu hadis kepada orang lain dengan maknanya, asal tidak menyimpang dari pengertian sesuatu hadis disebutkan penambahan atau penggantian sebagaimana kalimat dari sesuatu hadis dengan kalimat yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang periwayatan hadis dengan makna. Sebagaimana ulama hadis, ahli fikih, dan ulama usul mengatakan bahwa para perawi wajib meriwayatkan dengan lafaz sebagaimana ia mendengarkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketegasan yang senada juga pernah dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi, Muhammad Ibn Suri, Qasim Ibn Muhammad, dan Abu Bakar al-Razi. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan sebaliknya. Boleh bagi seorang perawi meriwayatkan hadis dengan makna dengan syarat bahwa seorang perawi adalah orang yang mengetahui bahasa Arab dengan mendalam dan mengetahui pula arah tujuan semua ungkapan dan seluk-beluk bahasa. B. Bahwa seorang perawi mengetahui dengan benar lafaz yang dapat merubah makna dan yang tidak.
Bila kedua syarat tersebut di atas tidak ada, maka periwayatan hadis dengan makna tidak boleh. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yang G, pengertian matan hadis. Matan secara bahasa berarti sesuatu yang keras dan tinggi, terangkat dari bumi, tanah. Sedangkan secara terminologi, matan berarti sesuatu yang berakhir padanya, terletak sesudah sanad, yaitu berupa perkataan. Sebab-sebab terjadinya perbedaan kandungan matan. Penyebab utama terjadinya perbedaan kandungan matan suatu hadis adalah karena adanya periwayatan hadis secara makna, riwayat bi al-makna yang telah berlangsung sejak masa sahabat. Meskipun di kalangan para sahabat sendiri terdapat kontroversi pendapat mengenai periwayatan secara makna tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan mengenai penyebab ulama terjadinya perbedaan kandungan matan hadis tersebut. Meringkas dan menyederhanakan matan hadis. Selain perbedaan susunan kata-kata dan perbedaan dalam memilih kata untuk redaksi suatu hadis, permasalahan yang juga diperselisihkan oleh para ulama dan berpengaruh terhadap redaksi matan suatu hadis adalah mengenai tindakan meringkas atau menyederhanakan redaksi dari suatu hadis. Sebagaimana yang dirangkum oleh Syuhudi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang melakukan peringkasan itu bukanlah periwayatan hadis yang bersangkutan. Yang kedua, apabila peringkasan dilakukan oleh periwayatan hadis, maka harus telah ada hadis yang dikemukakannya secara sempurna. Yang ketiga, tidak terpenggal kalimat yang mengandung kata pengecualian, syarat, penghinggaan, dan yang semacamnya. Yang keempat, peringkasan itu tidak merusak petunjuk dari penjelasan yang terkandung dalam hadis. Yang kelima, yang melakukan peringkasan haruslah orang yang benar-benar telah mengetahui kandungan hadis yang bersangkutan. H. Kedudukan matan dan sanad hadis. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang nampak dan yang asli. Dalam perkembangannya, karya penulisan ada matan dan ada syarah. Matan di sini dimaksudkan karya atau karangan asal seorang yang pada umumnya menggunakan bahasa yang universal, padat dan singkat. Sedangkan syarahnya dimaksudkan penjelasan yang lebih terurai dan terperinci. Dimaksudkan dalam konteks hadis sebagai matan kemudian diberikan cara atau penjelasannya yang luas oleh para ulama. Misalnya Sahih Al-Bukhari disyarihkan oleh Al-Asqalani dengan nama Fath Al-Bari dan lain-lain. Menurut istilah matan adalah sesuatu kalimat yang berakhirnya sanad. Definisi lain menyebutkan beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna. Berbagai redaksi definisi matan yang diberikan para ulama. Tetapi intinya yaitu sama, materi atau isi berita hadis itu tersendiri yang datang dari Nabi. Misalnya dalam hadis Al-Bukhari, telah memberitakan kepadaku Muhammad bin Al-Mutsana dari Nabi Muhammad SAW sabdanya, 3 perkara yang barang siapa mengamalkannya niscaya memperoleh kelezatan iman, yakni 1. Allah dan Rasulnya hendaklah lebih dicintai daripada selainnya. Yang kedua, kecintaan kepada seseorang tak lain karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang ketiga, keengganannya kembali kepada kefuruan seperti keengganannya dicampakkan ke neraka. Sebab-sebab terjadinya perbedaan matan hadis. Yang pertama, al-riwayah bi al-makna. Terjadi perbedaan tentang boleh dan tidaknya periwayatan secara makna tersirat dari suatu hadis. Adanya silang pendapat ini tidak menghalangi kemurnian hadis yang datang dari Rasulullah. Dikarenakan pendapat mayoritas ulama memperbolehkan periwayatan semacam ini dengan beberapa syarat dan kriteria. Dengan adanya syarat-syarat tertentu yaitu
Yang pertama, yang meriwayatkan harus orang-orang yang menguasai dan ahli di bidang hadis dan mengetahui lafaz, arti, makna, dan tujuan kandungan hadis. Yang kedua, yang diriwayatkan secara makna bukan hadis yang sudah dibukukan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan hanya sebelum masa kodifikasi. Yang ketiga, yang diriwayatkan bukan termasuk hal tak budi. Yang keempat, yang diriwayatkan bukan termasuk hadis Jawamiul Kalim. Yang kelima, perawi secara makna seharusnya mencantumkan redaksi Aukama kala sebagaimana perkataan Nabi. Yang keenam, hanya diperbolehkan bagi perawi yang lupa lafaznya atau kesulitan untuk meriwayatkan suatu redaksi asli sehingga terpaksa meriwayatkan secara makna. Yang keenam, periwayatan tidak sampai bertolak belakang dengan sumber syariat dengan menghalalkan dan haram dan mengharamkan yang halal. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.